MTA TV, media syiar Islam. Sampaikanlah sesuatu yang benar walaupun itu pahit, Ustaz. Iya, betul. Nah, ada sedikit yang menggunjing perasaan saya, Ustaz. Terkadang kita selaku anak nih sulit untuk menjaga hati orang tua. Mungkin ada sebuah persepsi di mana mungkin melihat anaknya yang sudah berjalan menuju hijrah lah, katakanlah seperti itu. Mungkin masih bukan hanya anak, mungkin ada beberapa teman kita yang di luar sana yang juga mendengarkan saat ini juga merasakan hal sama, Ustaz. Nah, cara kita menjaga hati orang tua ini mungkin butuh lebih ekstra dan butuh jawaban yang expert dari Ustaz. Nah, jadi ini sebuah permasalahan yang memang mungkin dihadapi oleh banyak teman-teman yang mungkin sudah mengubah cara hidupnya, ya sudah berubah cara dia berpakaian, terkhusus mungkin kaum wanita, ya para akhwat. Ya jadi ini sebenarnya sebuah dilema. Di satu sisi dia harus berbuat baik kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Di satu sisi dia harus komitmen dengan sunnah yang dia ketahui. Kan seperti itu. Jadi dua hal ya terkadang akan sulit untuk dikumpulkan. Ya. Jadi bagaimana caranya? Konsepnya begini. Ya. Hak orang tua kamu tetap kamu jaga hatinya, ya, dan sunnah Rasulullah SAW yang itu merupakan sebuah kewajiban yang harus kita jalani sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah harus terrealisasi, ya, walaupun ini sesuatu yang sulit. Maka pertama apa yang harus kita lakukan? Kita banyak berdoa sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang datang dari Allah. Maka ini yang harus pertama kita lakukan. Kita jangan hanya mengedepankan kepintaran kita, kecerdasan kita, ataukah pikiran-pikiran kita, tapi kita serahkan itu semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hal pertama. Hal yang kedua, ya mungkin banyak ini materi yang sudah cukup sering kita sampaikan, di mana terkadang yang namanya orang tua ketika kita katakan, "Ma, ayah, nyo hajat meno. Nyo bahana betul nyo lagi nyo." Jadi enggak seperti itu mungkin cara kita menyampaikan dengan kedua orang tua kita. Orang tua kita itu taunya ingat Iqbal ini, ya dia ingat umur kita masih 2 tahun, 3 tahun, masih nangis, masih ingusan, dikasih jajan, nggak dikasih jajan nangis, merengek. Ya terkadang dia ingat hal-hal yang dia taunya anak saya tuh masih ya kondisi seperti itu. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, apalagi ada kesan menyalahkan apa yang dia lakukan, maka reaksi untuk dia menolak itu akan lebih. Jadi itulah kita kembali kepada taktik yang kita sebutkan tadi. Ya tetap sunnah, sebuah kewajiban yang itu memang hal yang Allah wajibkan kepada kita, dan kewajiban yang Rasulullah SAW wajibkan kepada kita ini adalah satu warna, nggak boleh berubah-berubah. Ini harus kita jalani sebagai hamba Allah. Tetapi dari sisi lain kita mungkin ekstra berbuat baik sama orang tua itu lebih. Ya tadi mungkin seorang anak dia berbuat baik sama orang tua standar lah ya, standar A, B, dan C, D. Nah ketika kondisi dia mulai melirik kita, dia sudah mulai tidak suka dengan kondisi kita, maka berbuat baik dengan orang tua itu harus ditambah, ekstranya itu harus lebih. Ya mungkin ya seperti saya sampaikan di kajian, biasanya nggak pernah ngirim uang, seringnya malah minta uang. Sekarang coba kita mulai ngirim uang, walaupun mungkin sedikit atau hadiah. Ya ini insya Allah orang tua itu pasti sayang sama anaknya. Ini harus kita pahami teman-teman semuanya. Ketika kalian mendapatkan orang tua kalian mungkin kurang senang dengan kondisi kalian seperti ini, jangan Anda pahami orang tua Anda benci dengan sunnah. Jangan Anda pahami orang tua kalian gak suka dengan kebenaran. Ini adalah sebuah pemikiran yang sangat keliru dan salah. Ketika Anda punya pemikiran seperti ini, maka Anda akan bermusuhan dengan orang tua Anda. Dan ini merupakan awal kerusakan dalam kehidupan Anda. Tetapi ya Anda harus memahami orang tua Anda itu senang sama Anda. Dia cinta sama Anda. Dia khawatir anaknya itu ya terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Ini harus kita pandang dengan orang tua kita. Bukan orang tua saya benci dengan saya, dia sayang sama saya, dia cinta sama saya, dia nggak mau saya terjatuh kepada hal yang dikhawatirkan.
Itu yang harus ada di mindset kita ketika menghadapi orang tua kita, ketika dia nggak suka dengan keadaan kita. Nah, ketika kita tidak menjadikan orang tua kita musuh, naudzubillah ya, menjadikan orang tua musuh, atau kita tidak menjadikan orang tua kita benci dengan apa yang kita buat, itu dibuang semua. Ini adalah pikiran-pikiran yang negatif akan melahirkan sesuatu yang negatif. Tapi ketika kita memunculkan pikiran-pikiran positif yang saya sebutkan tadi, maka akan lahir energi-energi yang positif di situ. Ya, ayah. Seperti saya sebutkan tadi, yang mungkin nggak pernah mijitin ibu dan ayah, mulai mijit-mijit. Iya, nggak pernah bawa buah tangan, mulai bawa buah tangan. Ya, kadang-kadang gimana, Umi udah makan nggak hari ini? Itu kadang buat orang tua, subhanallah. Ini anak nih sudah saya besarin, sudah umur sampai sekian puluh tahun, nggak pernah dia telepon anak saya pernah udah makan belum. Ini hari ini dia telepon saya, sehingga ini ibaratnya seperti orang yang sedang kehausan, kemudian diberikan air dingin, sejuk sekali. Walaupun terkadang dia nggak nampakkan kepada anaknya, tapi ada sesuatu dalam hatinya. Ya, nah ketika ini yang kita lakukan, metode seperti ini, dia akan berpikir, ada perubahan positif pada anak saya. Pasti dia belajar bukan sesuatu yang jelek, pasti ini belajar yang baik. Tapi kalau seandainya sudah muncul pikiran negatif, apalagi dengan reaksi-reaksi negatif, foto bam, hancur semua foto dan lain sebagainya, ini bukan metode yang baik. Jadi dalam segala hal itu diletakkan sesuatu yang baik dan hikmah. Ya, kedepankan pikiran-pikiran positif supaya lahir daripada energi-energi positif itu sendiri. Nah,